Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Mas Bon Kiong dari tweet Twitternya yang menceritakan rumah kontrakannya dahulu. Jadi di dalam cerita ini nanti agak ini ya, berbeda-beda karakter ya. Jadi cerita ini nantinya akan diambil dari sudut pandang beberapa orang. Jadi ada nama-nama yang mungkin ada beberapa nama yang nantinya saya perankan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Entah salam perkenalan atau perpisahan, yang pasti aku dan istriku bersyukur akan keputusan kami untuk tidak memperpanjang sewa rumah itu lagi. Rumah yang sebenarnya nyaman, namun meninggalkan sepenggal cerita yang cukup membekas dalam ingatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Twitter? Aku berharap semua sehat. Salam kenal untuk kalian yang baru pertama membaca tulisanku. Sebelumnya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri kembali. Aku adalah seorang mahasiswa program studi profesi kedokteran gigi yang karena satu dan lain hal harus melepaskan sejenak cita-citaku untuk menjadi seorang dokter gigi dan berjuang menempuh jalur lain yang sesungguhnya tidak pernah terlintas sekalipun dalam pikiranku. Aku harus memenuhi kebutuhan keluarga kecilku dengan mencari penghasilan yang jauh berbeda dengan latar belakang pendidikanku. Menjadi seorang admin personalia di sebuah perusahaan manufaktur kosmetik yang bahkan belum berusia setahun. Berat? Ya, semua usaha pasti dimulai dengan sebuah perjuangan, bukan? Tapi semua rasa lelah terbayarkan ketika senyum di wajah istriku terlihat di setiap saat membukakan pintu untuk menyambut kepulanganku. Hal itulah yang selalu menyemangatiku sampai pada sebuah titik aku tidak kuat dan tidak setangguh itu untuk beradaptasi dengan intrik dan politik perusahaan. Dan aku harus menyampaikan hal itu kepada wanita yang senantiasa mendampingiku. Aku memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri, berniat kembali melanjutkan pendidikan kedokteran gigiku. Namun, karena kendala awal pandemi, kami pun harus menunda kepulangan kami kembali ke Bekasi. Kami pun harus mencari tempat menetap sementara sampai kami dapat kembali ke Bekasi, karena rumah yang saat ini kami tempati telah habis masa sewanya. Beruntung, seorang teman yang kukenal di kampus menawarkan sebuah rumah yang telah dia beli namun belum sempat ditempati. Sebuah rumah di kawasan perumahan elit Cikupa yang masih dalam masa pengembangan. Harga yang dia tawarkan pun sangat terjangkau kala itu.
Tanpa pikir panjang, aku pun menerima tawaran itu dengan senang hati. Sampai Yang, kamu pakai paper box jualan ya? Seketika suara Diandra dari ruang tamu mengejutkanku, yang sedang sibuk memasak menu makan siang di dapur. "Ah, enggak kok Yang. Kenapa?" tanyaku sembari tangan kananku mengayunkan ke kanan ke kiri, sibuk mengolah masakan di wajan. Kok kayaknya kurang ya?" ucapnya menjawab pertanyaanku sembari berjalan menghampiriku di dapur. Semenjak resign dari perusahaan kosmetik itu, aku dan istriku mencoba peruntungan berjualan makanan dan minuman secara online sambil menunggu PSBB berakhir. Sudah 1 minggu kami pindah di rumah ini. Lingkungan yang menyenangkan dan para tetangga yang ramah membuat semuanya seakan sempurna. Terlepas dari kendala pandemi yang membuat kami menunda kepulangan kami di Bekasi. "Oh iya Yang, teman-teman kantor lama mau main ke sini nanti." "Oh, jam berapa?" tanya Diandra. "Jam balik kantor. Maghrib mungkin sudah di sini," sautku. "Ya udah, nanti sore aku yang masak." Singkat cerita, "Wah, adem ya Mas rumahnya. Enak di sini," seru Alfa, salah satu mantan rekan kerjaku di kantor lama. "Alhamdulillah bro, lumayan buat sementara waktu," sautku. "Iya mas, kita bisa cover-cover lagu nih buat masukin ke YouTube," ucap Vian yang baru saja turun dari lantai 2. "Bikin scene-nya sambil duduk-duduk di tangga, cakep tuh mas," lanjutnya lagi. Aku hanya menanggapi dengan tertawa. Namun tak lama kemudian, aku memperhatikan tatapan Vian yang berpindah-pindah ke sana kemari dengan curiga. Aku memang mengetahui bahwa dia memiliki, dalam tanda kutip, sesuatu yang tidak semua orang miliki. Ya, kemampuan untuk melihat yang tak kasat mata. "Lihat apaan lo?" seruku padanya. "Hehe, enggak kok mas," jawabnya seolah menyadari teguranku untuk tidak membahas itu. "Udah nggak usah digubris, biasa. Namanya juga jaga rumah," ucapku pada Vian. Tak terasa, waktu cepat berlalu. Jam menunjukkan pukul 22.14. Teman-temanku pun akhirnya berpamitan untuk kembali ke rumah masing-masing. Di depan rumah, Vian berbisik padaku yang sedang mengantar teman-temanku pulang. "Mas, tanggamu mas," sambil melirik ke kaca di luar rumah yang memang penampakan pemandangan tangga rumah kami. "Kenapa?" tanyaku padanya. "Rapopo sih, cuma agak dingin aja di situ mas." "Dingin gimana?" sautku penasaran. "Kayak ada yang netep di situ mas," jawabnya singkat. "Tapi santai sih mas, nggak iseng kok dia," lanjutnya sambil menyalakan motornya untuk kemudian berpamitan kembali dan pergi meninggalkan kediaman kami.
Jujur, sejak awal kami pindah ke rumah ini memang ada aura yang agak berbeda pada beberapa titik di dalamnya. Di tangga, di halaman belakang yang berbatasan dengan dapur dan kamar tamu bawah, yang akhirnya kami jadikan tempat penyimpanan barang-barang kami. Namun, karena lingkungannya yang nyaman, membuat hal-hal seperti itu tidak terlalu kupikirkan. Ya, setidaknya sampai ucapan Vian tadi. Akhirnya beres juga, gumamku setelah merapikan kasur tidur kami, sambil menyeka keringat yang menetes di pelipis mata kananku. Ini adalah hari pertama kami pindah ke rumah baru. Ya, walaupun hanya sementara, sampai kami dapat kembali lagi ke Bekasi. Sejak pertama kali menapakkan kaki di Tangerang, seolah menjadi angan terpendam bagiku untuk bisa memiliki tempat tinggal di kawasan elit yang terlihat begitu mempesona ini. Gak disangka, justru setelah suamiku memutuskan untuk berhenti kerja di perusahaan itu, kami memiliki kesempatan untuk setidaknya mencoba menetap di salah satu klaster perumahan di dalamnya. Oh, ini sudut pandang Diandra ya, istrinya. Oke, lanjut. Lingkungan yang nyaman dan sambutan tetangga yang ramah sepertinya akan membuat kami betah di sini. Bahkan mungkin aku bisa membujuk suamiku untuk menetap di sini saja. Hehe. Tapi ada sedikit kejanggalan yang kurasakan saat pertama kali melihat masuk ke dalam rumah ini 1 minggu yang lalu. Entahlah, aku hanya merasa tidak nyaman dengan posisi pintu kamar mandi di lantai atas yang berada tepat di mulut tangga. Hawa yang agak dingin dari ruangan kamar tamu di lantai 1 dan sebuah halaman berukuran 1 x 2 meter dengan atap terbuka tepat di belakang dapur kami. Posisi rumah kami pun berada tepat di antara 2 buah rumah yang bahkan belum sempat dihuni oleh pemiliknya. Untungnya, tepat di seberang rumah dan sebuah rumah di seberang kanan kami telah berpenghuni. Dan beberapa kali juga mereka menyapa kami dengan sangat ramah. "Sering-sering mas dicek saluran airnya. Maklum, bangunan baru, kadang suka belum benar," ucap salah seorang tetangga pria kepada suamiku siang tadi saat kami baru saja masuk ke rumah itu. Klaster di sini terbilang masih cukup sepi, mengingat ada sekitar 100 rumah. Namun tidak sampai 1/4 dari total keseluruhan yang sudah dihuni oleh pemiliknya. "Yang, makan yuk!" Terdengar suara suamiku dari lantai 1 memanggil. Sepertinya orderan GrabFood kami sudah tiba. Maklum, karena baru pindah hari ini, aku belum sempat membeli beberapa keperluan rumah tangga seperti stok bahan makanan dan yang lain. "Iya yang, bentar lagi turun." Aku pun segera menuruni anak tangga dengan agak tergesa. Perutku sepertinya sudah tidak kuat menahan lapar semenjak pagi tadi kami makan untuk terakhir kalinya. Aduh, gerubak. Tepat di penghujung mezanin tangga, aku tiba-tiba terjatuh. Untung aja kedua tanganku masih sigap menumpu pada dinding di depanku. "Kenapa yang?" tanya suamiku di bawah tangga yang menghampiriku sambil membawa bungkusan makanan, seperti hendak naik ke lantai 2. "Enggak apa-apa kok, kepleset," sahutku. Walaupun sebenarnya
ada sedikit keanehan yang kurasakan tadi. Aku jelas merasakan ada sebuah tekanan di pundak kiriku sesaat sebelum terjatuh tadi. Seperti ada sesuatu yang mendorongku sampai terjatuh. Hati-hati yang maghrib-maghrib gini pamali lari-larian di dalam rumah, ucap suamiku yang menghampiriku di tangga sambil naik. Ya kan tadi kamu ngajakin makan di bawah, sahutku sedikit manja. Namun ekspresi bingung suamiku setelah mendengar ucapanku barusan seketika membuatku tersadar ada yang aneh yang aku ucapkan. Aku nggak manggil kamu yang, jawabnya dengan ekspresi bingung. Oh, dikira itu Diandra itu suaminya manggil gitu. Ternyata enggak. Oke, lanjut. Oke, singkat cerita, sampahnya taruh di sini aja ya, ucapku sambil menyodorkan sebuah kantong plastik besar kepada suamiku yang sedang asyik mengunyah ayam bakar sambil menonton serial preman pensiun favorit kami. Iya. Loh, kamu mau kemana? Tanyanya yang melihatku berjalan keluar kamar. Mau mandi. Gerah banget, sahutku setelah mengambil handuk yang tergantung di knop pintu kamar kami. Aku pun berjalan memasuki kamar mandi yang berada tepat di samping kamar tidur kami. Menyalakan keran air untuk mengisi ember besar yang sudah kami siapkan untuk mandi. Bangunan baru ini benar-benar seperti belum siap untuk dihuni. Ketika busa sampo masih menutupi seluruh rambut dan sebagian mataku, tiba-tiba saja lampu kamar mandi mati. Yang, tolong, lampunya mati, seruku seketika. Lah, kamu gak nyalain lampu? Tanya suamiku yang berdiri tepat di belakangku. Aku terkejut setengah mati. Duh, kamu kok di dalam? Tanya aku bingung. Ya kamu gak nutup pintu, gak nyalain lampu, ngapain mandi gelap-gelapan gitu? Sahutnya. Padahal aku ingat betul sudah mengunci pintu kamar mandi sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sudut pandang suaminya. Aku berjalan keluar kamar, menyalakan saklar lampu tangga yang berada tepat di dinding luar kamar tidur kami. Ngapain nyalain lampu jam segini? Tanya istriku dari lantai bawah. Nggak apa-apa, biar nggak gelap aja nanti, sahutku. Semenjak ucapan Vian 2 hari yang lalu, aku mulai merubah kebiasaanku di rumah Bunda dulu. Sebelumnya, aku dan Bunda selalu menyalakan lampu tangga selepas adzan maghrib dengan alasan hemat listrik. Tapi sekarang bahkan jam setengah 6 pun aku sudah menyalakan lampu tangga. Dan konyolnya lagi, setiap naik atau turun dari tangga, aku selalu menoleh atau memperhatikan setiap anak tangga yang kuinjak, memastikan tidak ada apa-apa di sana. Bukan hanya karena ucapan Vian saja, tapi memang aku merasakan ada hawa yang berbeda di sekitar situ. Bahkan Diandra, istriku pun sempat terjatuh di hari pertama kami pindah. Kepleset katanya. Tapi jelas sekali aku melihat ada sekelebat bayangan hitam yang berlalu cepat dari arah tangga. Saat aku sedang di lantai bawah, tepat sebelum suara istriku yang mengeluh kesakitan terdengar. Salam perkenalan mungkin ya, pikirku dalam hati, mencoba untuk mengalihkan rasa khawatir dan was-was. Yang,
Risti sama Agus besok katanya mau kesini, seru Diandra dengan wajah berbinar-binar. Hah? Dari Bekasi? Tanyaku. Iya, jawabnya kegirangan. Risti dan Agus adalah dua orang sahabat istriku dari sejak masa kuliah. Bahkan selama aku mengenal istriku pun kontribusi mereka berdua cukup besar dalam kehidupan kami. Ya, tak jarang mereka membantu kami ketika sedang dalam masa susah. Benar-benar sosok sahabat yang bisa diandalkan bagi istriku. Singkat cerita, Assalamualaikum. Sayup-sayup ku dengar suara yang sudah sangat familiar mengucap salam dari depan pintu rumah kami. Waalaikumsalam, jawab istriku yang memang sudah bersiap menunggu kedatangan mereka. Ivan mana? Tanya salah seorang pria dengan suara agak berat dan sedikit dialek Jawanya yang khas. Lagi mandi di atas. Bentar lagi juga selesai, sahut istriku. Aku pun segera mematikan keran air, membasuh badanku dengan handuk yang tergantung di knop pintu kamar mandi, dan beranjak keluar dari kamar mandi. Gus, bentar ya, gue pakai baju dulu, seruku dari lantai atas. Yoi, sahut mereka serempak. Wih, enak loh rumahnya, adem, ucap Agus kepadaku sambil menghisap sebatang rokok sampurna merah di tangan kanannya. Ya, lumayan. Lingkungannya juga enak, Gus, sahutku. Iya, klaster tapi segede komplek gini, ucapnya lagi. Iya, mana masih banyak yang kosong lagi. Agak ngeri juga sih kalau malam. Masa belum ada yang punya? Apa belum ditempatin? Belum ditempatin sih, makanya banyak yang dikontrakin. Percakapanku dan Agus berlanjut seputar klaster rumah kami dan usaha kopi milik adiknya yang baru berjalan beberapa bulan terakhir. Sedangkan dari dalam rumah, Diandra dan Risti sibuk menyiapkan makanan untuk camilan sore kami. Eko kenapa nggak ikuti? Sahutku. Biasa, Van, lagi sibuk packing dia. Eko, suami Risti, memiliki toko online untuk menjual barang-barang hiking dan outdoor di salah satu e-commerce ternama di Indonesia. Gue numpang ke WC dulu ya, ucap Risti. Iya, naik aja nggak apa-apa, sahutku. Dia berjalan ke arah tangga, berhenti sejenak di depan anak tangga pertama, sebelum akhirnya membalikkan badan dan akhirnya beranjak ke WC di lantai bawah. Tepat di bawah tangga itu sambil berkata, "Oh enggak deh, aku di bawah aja." Aku dan Diandra yang melihat itu secara tidak sengaja saling melemparkan pandang, seolah bingung namun mengerti apa yang terjadi. Kami pun tertawa bersama-sama, menyadari bahwa bahkan orang yang tidak memiliki kepekaan terhadap hal-hal seperti itu pun merasakan ketidaknyamanan dari tangga itu. "Kenapa lo ketawa?" tanya Agus kepada kami berdua. "Gak apa-apa, Gus, kocak aja ngeliatnya," saut istriku. Lo masih bisa, Van?" tanya Risti yang sedang duduk di kasur bersama Diandra tiba-tiba kepadaku. "Hah? Bisa apaan?" sautku. "Itu, ngeliat yang kayak gituan," sambungnya lagi. "Oh, enggak sih.
Udah gak terlalu gue peduliin sekarang. Jawabku mencoba menampik. Khawatir kalau tanpa sengaja mereka yang ada di sini menyimak percakapan kami dan sengaja justru memperlihatkan dirinya, atau bahkan lebih parah, berusaha berkomunikasi. Laki gue juga udah males, tapi kadang masih suka ada yang ngajak ngobrol katanya. Ucap Risti lagi. Aku dan Eko memang hampir sama dalam segi ini. Hanya saja Eko lebih memilih untuk tidak terlalu mempedulikan keberadaan mereka dibandingkan aku yang sebelumnya memilih untuk mencari tahu tentang hal-hal seperti itu. Ya mendingan gitu kan, daripada nanti malah lo nya juga yang jadi takut, Saud Diandra. Iya sih, kan kalau lo juga udah biasa ya sama yang kayak gitu, ucap Risti. Seperti yang pernah kuceritakan pada beberapa tulisanku sebelumnya, Diandra juga tidak asing lagi dengan hal-hal seperti itu. Bahkan beberapa kali tubuhnya menjadi media bagi mereka untuk berkomunikasi dengan alam kita, atau bahasa kasarnya, kesurupan. Elah, ngapain sih bahas gituan? Udah mau maghrib nih, seru Agus yang memang kurang nyaman membahas hal-hal yang berbau goib. Iya nih, udah mau maghrib. Kita sekalian balik aja kali ya Gus, saud Risti. Tanggung, mending habis maghrib aja lah. Mereka pun memutuskan untuk sholat maghrib terlebih dahulu, sebelum akhirnya berpamitan untuk kembali ke kediaman mereka masing-masing di Bekasi. Oke, mungkin ini bagian pertama dulu ya dari ceritanya Mas Bon Kiong. Karena panjang jadi saya bagi menjadi 2 bagian. Dan kenapa saya perpanjang? Soalnya kondisi juga tidak, apa ya, situasi rekaman ini tidak enak ya. Bising sekali, noise gitu ya. Takutnya kurang nyaman kalian dengan rekamannya. Baik, mungkin itu saja. Nanti kalau udah nggak bising lagi, saya bisa lanjutkan malamnya. Sebenarnya udah saya pasang kedap suara sih, tapi kok masih tembus ya, bocor, nggak tahu kenapa ya. Oke, mungkin itu saja cerita dari siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.